kasih Tuhan. Kiraralaba shanaralalabaralala. Kiraralalabaralalabarala. Selamanya kami mencintai Engkau Tuhan. Sebab Engkau telah terlebih dahulu mencintai kami Tuhan. Bahkan sebelum kami mengasihi Engkau, sebelum kami ada sebagai orang benar, Engkau telah mati buat kami Tuhan. Kalau nyawamu saja Engkau berikan buat kami, apalagi hal-hal yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami menikmati kebaikan-Mu, menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan belajar firman-Mu, menguatkan umat Tuhan di tempat ini. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Berikan kami kekuatan yang baru, kesehatan yang baru untuk kami boleh terus berkarya bagi Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap dengan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Semuanya sehat-sehat, amin. Baik, terima kasih buat Bapak Gembala kita yang memberikan kesempatan, Ibu Gembala dan juga Pastor Kelly yang memberikan kesempatan buat saya untuk sharing pagi hari ini. Saya percaya Tuhan akan mengajar kita di pagi hari ini, amin. Saya ada slide yang saya bisa share untuk kita lebih mudah. Bapak Ibu, saya undang kita untuk membuka Alkitab kita dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Kita akan baca sama-sama Bapak Ibu. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Kita baca sama-sama ya. Ayat ini tidak asing bagi kita, tapi hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru dari perikop ini. Saudara menyimak ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu, hari ini saya tergerak untuk memberikan sebuah sharing yang berjudul Facing Christ, Crisis Like Christ. Karena banyak pengamat mengatakan bahwa 2023 katanya apa? Krisis ataupun gelap. Pak D. Jokowi juga bilang 2023, 2022 sulit, tapi 2023 katanya gelap. Kita sebagai orang percaya atau saya secara pribadi tidak terkejut saudara-saudara. Karena memang di dalam firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa pada hari-hari terakhir
akan tiba masa-masa yang sukar. Jadi inilah hari-hari yang dinyatakan hari-hari terakhir itu. Dan kenapa dikatakan facing crisis like Christ? Saya percaya 1 kali atau 2 kali Bapak Ibu di dalam kehidupan kita pasti akan mengalami yang namanya krisis dalam kehidupan. Amin. Mungkin Bapak Ibu berkata, Kak Tohab, saya hari-hari ini baik-baik saja. Saya tidak sedang krisis. Nah, paling tidak hari ini saudara mendapatkan hikmat atau pengetahuan ini karena mungkin di waktu yang akan datang krisis akan datang. Wah, jangan gitu dong Kak Tohab. Saya tidak mau ada krisis dalam hidup saya. Nah, paling tidak saudara bisa memberikan nasihat ini kepada teman-teman kita yang lain. Amin. Nah, kenapa kita harus belajar dari Yesus? Memangnya Tuhan Yesus pernah menghadapi krisis Kak Tohab? Pernah, bahkan beberapa kali atau sering sebetulnya. Dan di dalam perikop yang kita baca ini, Yesus sebenarnya sedang menghadapi paling tidak ada 2 krisis. Krisis yang pertama, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13, saudara menyimak ya, dikatakan gini kan, setelah Yesus mendengar berita itu apa Bapak Ibu? Berita itu ada di perikop sebelumnya, ayat 1 sampai 12. Apa itu? Yohanes Pembaptis yang adalah merupakan rekan kerjanya yang adalah masih saudara dari Tuhan Yesus, masih kerabat gitu ya. Karena mama mereka itu kan sebenarnya kerabat ya, Maria dan Elizabeth. Jadi Yohanes Pembaptis itu baru saja dibunuh dengan dipancung kepalanya. Dan ketika Yesus mendengar berita itu, dia sedang menghadapi suatu berita yang sangat mengejutkan. Pertama sebagai kerabat, sebagai saudara, kedua sebagai hamba Tuhan. Jangan-jangan saya yang berikutnya yang akan dibunuh. Jadi Yesus menghadapi krisis di sini. Krisis yang kedua di dalam konteks cerita kita ini, bahwa Yesus sedang dihadapkan dengan ribuan orang yang sedang kelaparan. Karena selama 3 hari Yesus mengadakan kebaktian kebangunan rohani dan masyarakat mengikuti dia. Dan pada waktu itu hari dikatakan sudah mulai sore atau malam. Dan tentu saja di sana tidak akan ada makanan yang cukup buat mereka. Jadi ada terjadi suatu ancaman kelaparan pada saat itu. Jadi ini 2 krisis yang dihadapi oleh Yesus. Tapi bagaimana Tuhan Yesus menghadapi krisis? Yang kita juga mau belajar pagi hari ini. Besok kita mau belajar juga dari Tuhan Yesus bagaimana dia menghadapi krisis. Amin. Yang pertama Tuhan Yesus menghadapi krisis dengan berdoa. Dikatakan mendengar berita itu menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu kemana? Ke tempat yang sunyi. Di situ saya garis bawahi yang kuning, tempat yang sunyi. Jadi Yesus berinisiatif untuk pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa karena dia sedang menghadapi pergumulan yang berat. Tempat yang sunyi menggambarkan suatu tempat yang khusus dan waktu yang khusus. Coba kita katakan sama-sama ya. Tempat yang khusus dan waktu yang khusus. Jadi Yesus itu saudara-saudara secara sengaja menyediakan tempat dan waktu yang khusus untuk berdoa ketika dia menghadapi pergumulan-pergumulan. Tentu saja ketika Yesus tidak sedang menghadapi pergumulan pun dia juga berdoa. Ngomong-ngomong saudara, Yesus itu adalah seorang pendoa yang tekun. Dia adalah seorang pendoa syafaat. Di sini semuanya pendoa, amin. Banyak pendoa syafaat juga di sini ya. Tuhan Yesus adalah seorang pendoa. Tuhan Yesus selalu berdoa. Ketika Yesus mau mulai pelayanan,
Dia berdoa dan berpuasa selama 40 hari 40 malam. Ketika Yesus mau memilih murid-muridnya yang 12, dia berdoa sungguh-sungguh. Dan ada ayat yang berkata, ketika hari masih gelap, pagi-pagi benar ketika pagi masih gelap, Yesus keluar untuk berdoa. Dan kalau saudara lihat di gambar yang sebelah kiri saudara itu kan di Taman Getsemani, ketika Yesus sedang menghadapi krisis, besokannya dia mau dibunuh atau disalibkan, disiksa, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Kenapa harus ke Taman Getsemani? Kenapa harus pagi-pagi? Kenapa harus malam-malam? Tadi kita berbicara mengenai doa dengan waktu khusus dan tempat khusus. Bapak Ibu, saya percaya di sini pasukan doa sudah banyak mendapatkan pelajaran tentang doa. Amin. Tapi ini adalah hal yang sangat praktis mengenai kehidupan kita. Hari-hari sedang menghadapi atau akan, kita semua pasti sedang menghadapi krisis sebenarnya. Sedang menghadapi atau akan menghadapi, sedang mengantri saudaraku. Tapi apa yang kita lakukan? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kita belajar seperti Yesus, dia mengasingkan diri ke tempat sunyi dan berdoa. Jadi rumusan yang Tuhan Yesus berikan pada pagi hari ini kepada kita bukanlah rumusan yang sulit atau yang terlalu gimana gitu. Berdoa. Oh cuman berdoa Kak? Iya, cuma berdoa. Ya itu mah kita udah tahu Kak. Ya. Coba kasih tahu kiri kanannya. Cuma berdoa. Kamu bisa kan berdoa? Kenceng banget kok Ali. Berikutnya. Memangnya ada apa dengan doa Kak Tohab? Memangnya masalah kita langsung selesai kalau berdoa? Jawabannya tidak. Emangnya kalau saya punya tagihan banyak, hutang banyak, langsung kelar tagihannya? Enggak juga. Memangnya kalau saya sakit, saudara saya sakit, anak saya sakit, berdoa sungguh-sungguh, pasti sembuh? Jawabannya enggak juga. Belum tentu maksudnya. Bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Tapi yang saya tahu, yang dari dulu rumusnya cuman ini. Orang yang berdoa sungguh-sungguh dengan benar, dia mendapat kekuatan yang baru. Ini yang sulit didapat hari-hari ini. Kalau kita ada kekuatan yang baru, kita masih bisa berpikir. Kita masih bisa merencanakan sesuatu. Kita masih bisa bekerja, masih bisa melayani. Mungkin orang hari ini tidak melayani. Kenapa Pak tidak melayani lagi? Nggak kelihatan di gereja. Udah lemes, udah gak ada kekuatan, udah hopeless. Berapa minggu yang lalu pastor ngajar tentang hopeless. Karena tidak ada kekuatan. Ketika kita berdoa seperti ini, kita diberikan apa saudara? Kekuatan yang baru. Seperti kekuatan burung Raja Wali. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kita berdoa? Kita akan beroleh hikmat. Hikmat itu apa sih? Sederhananya adalah hikmat itu suatu kemampuan ilahi yang Tuhan berikan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan caranya Tuhan. Di mana cara-cara yang biasa tidak lagi bisa dilakukan. Sekali lagi dengan kita berdoa, kita gak tahu mau ngapain dengan masalah ini. Begitu banyak masalah. Masalah ekonomi, masalah anak-anak yang tidak mau nurut, masalah suami yang tidak mau nurut. Ada juga ya. Kita bingung. Bagaimana caranya? Tapi ketika kita berdoa, Tuhan memberikan hikmat. Nah kita mundur sedikit ke 2 Tawari 20 ayat 1 dan seterusnya saudaraku. Di sana dikisahkan pasukan dari Bani Amon dan Moab dan
orang-orang di pegunungan Seir, yaitu suatu pasukan yang sangat besar, kira-kira pasukannya yang sebelah kiri atas ya saudara, itu datang sudah siap-siap untuk menggempur, membumi hanguskan orang-orang Yehuda. Secara teori perang, secara kekuatan militer, habis pokoknya. Karena mereka berkoalisi, Bani Amon dan Moab dan orang-orang di pegunungan Seir. Dan berita itu disampaikan kepada Yosafat, Raja Yehuda pada waktu itu. Ayat 3 dikatakan, Yosafat itu menjadi takut. Ternyata takut itu manusiawi. Takut itu boleh. Pak Jokowi takut. Pengusaha-pengusaha besar lebih takut lagi. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Lalu ayat berikutnya dikatakan, lalu Yosafat memutuskan untuk mencari Allah dan berpuasa. Berdoa seperti kita pagi hari ini. Ini krisis saudaraku. Dia kalau nggak ada hikmat, nggak ada pertolongan dari Tuhan, habis Israel. Minimal jadi tawanan lah, jadi budak lagi. Tapi ketika mereka sungguh-sungguh, lalu Allah berbicara melalui nabinya, Yosafat engkau tidak perlu takut, sebab Allah yang akan berperang bagi kamu. Dan kamu hanya berdoa saja, memuji dan menyembah saja. Singkat ceritanya saudaraku, Yosafat memanggil para pemuji, penyembah, pendoa syafaat, GMCC. Panggil Pastor Kelly. Pastor Kelly bikin barisan di depan, pasukan perangnya di belakangnya. Saudara boleh belajar ya sejarah di negara manapun. Belum pernah ada ceritanya ya. Pendoa syafaat itu kan orang-orang awam gitu ya. Di depan gitu, dalam sebuah pertarungan perang. Enggak ada itu. Enggak ada. Tapi itu yang dilakukan oleh Tuhan melalui Yosafat. Lalu pasukan Yehuda ini bernyanyi tentu saja dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Karena bentar lagi kita mati nih. Gimana cara rasanya berdoa, pasukan doa ini gedung mau runtuh tapi ini terakhir kali kita berdoa kira-kira. Jadi semuanya pasti all out doanya. Kalau bisa sih seperti ini terus ya. Suasananya supaya kita doanya itu memang all out. Dan ketika hal itu dilakukan, puji-pujian dinaikkan kepada Allah. Ini hikmat ya, ini namanya solusi yang tidak manusiawi, yang bukan manusia yang bikin jalannya. Lalu orang Bani Moab dan Bani Amon itu menyerang orang di pegunungan Seir. Dan setelah itu mereka sendiri entah bagaimana Tuhan membuat kengerian, kegaduhan di antara mereka. Akhirnya mereka perang sendiri. Dan semuanya saling bunuh-bunuhan, habis semuanya. Mati saudara, 3 pasukan yang besar tadi habis semua tanpa ada satu orang pun orang Israel yang membunuh mereka. Saudaraku, Allah yang sama yang melakukan perkara ini ribuan tahun yang lalu, Allah yang sama juga masih menyertai kita hari ini. Amin. Jadi kalau kita bilang udah gak ada lagi caranya, mungkin kita waktunya untuk menggunakan caranya Tuhan. Tapi tentu saja tidak perlu jalan buntu untuk kita meminta hikmat dari Allah. Amin. Saya tidak tahu saudara pergumulan saudara, sebab pergumulan saya juga ada. Tapi kita perlu hikmat, dan hikmat itu yang akan memberikan apa yang akan dilakukan. Apa yang akan dilakukan. Yang berikutnya kalau kita berdoa, kita beroleh damai sejahtera. Sekali lagi, waktu kita berdoa, ada di menara, ada di doa pagi seperti ini, semua problem itu masih ada di situ semua. Tapi ketika kita ada di sini, kita diberikan kekuatan, kita mulai diberikan hikmat, dan kita diberikan
Damai sejahtera. Siapa di sini yang sekarang sedang merasakan damai sejahtera? Amin. Ini sekarang sangat-sangat mahal di luaran sana. Makanya sekarang ini yang namanya konselor, psikolog, psikiater itu rame jobnya. Kenapa? Karena banyak orang depresi, stres, dan katanya tuh anxiety. Anak saya bilang anxiety. Saudara tahu anxiety? Anxiety itu kecemasan, cemas, besok mau ngapain, besok mau bagaimana, besok mau makan apa. Tapi orang-orang yang ada di tempat ini, saya berdoa, dia ada damai sejahtera, saudara. Dan Yesus katakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini. Sebab dunia ini juga memberikan damai sejahtera Bapak Ibu, tapi sifatnya semu dan fake mungkin, palsu. Rame gitu ya. Orang cantik, orang ganteng, duitnya banyak, jobnya banyak, menikah. Enggak lama berpisah. Karena apa? Karena tidak ada damai sejahtera. Amin. Kita perlu jaga damai sejahtera ini dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga hati kita. Karena firman Allah katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kita diberikan damai sejahtera di dalam doa, tapi tugas kita lah untuk menjaga dan memeliharanya. Keluar dari sini mungkin sudah ada godaan untuk kita dicuri damai sejahtera kita. Mungkin lift kesayangan kita berulah lagi gitu. Goyang-goyang dia. Hilang damai sejahtera. Tapi ini ada saudara. Ini bukan sekedar bahasa-bahasa pemanis dari orang-orang Kristen. No, damai sejahtera itu real Bapak Ibu. Damai sejahtera itu adalah sebuah keadaan batin hati kita yang bisa kita rasakan ketika sedang dalam pergumulan berat. Nah itu dia. Ketika Paulus dan Silas sedang didera di dalam penjara, tubuhnya sedang terluka, kakinya diikat, dan mereka bisa bernyanyi seperti tadi itu. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nah itu namanya damai sejahtera. Bisa tetap bernyanyi, bersukacita di kala sukar. Amin. Yang berikutnya saat kita berdoa. Jadi hari ini jadi kayak kursus doa gitu ya. Padahal di sini pendoa semua. Ketika kita berdoa, mujizat itu masih ada. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa dengan tekun, dengan tidak henti-henti, mujizat itu masih nyata. Nanti saudara lihat, krisisnya nanti akan teratasi saudara di ujung ya. Rotinya yang cuma 5, ikannya cuma 2 bisa kasih makan belasan ribu orang. Katakan kepada diri saudara sendiri, mujizatku masih ada. Saudara yang punya keluarga yang kelihatannya, aduh ini udah hopeless keluarga ini, mau dibawa kemana? Bilang, mujizat masih ada di keluargaku. Amin. Jadi bagaimana Tuhan Yesus menghadapi krisis? Dia berdoa, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus menghadapi krisis dengan keberanian ilahi. Ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ini yang ayat 15 ini ceritanya krisisnya dan masalahnya, tapi ini bukan urusan kita gitu kira-kira. Nah Yesus ngomong ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, sama-sama yuk, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu, masalah akan datang silih berganti, krisis pasti akan datang dalam hidup kita. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pendoa-pendoa yang militan, sebagai pengerja-pengerjanya GMCC,
Saudara harus berani menghadapi krisis dengan keberanian ilahi. Jangan kabur Bapak Ibu. Jangan takut. Takut boleh tapi kita berdoa diberikan kekuatan, diberikan keberanian. Saudara lihat gambar yang di bawah itu kan Daud menghadapi Goliat. Ini yang disebut dengan keberanian ilahi. Ini bukan sekedar keberanian yang konyol gitu. Ada anak kecil nggak tahu apa-apa, tahu-tahu menghadapi seorang raksasa. Matilah dia pasti. Bukan saudaraku. Pertama tadi kita sudah berdoa. Kedua kita sudah memperoleh hikmat. Yang ketiga, sebelumnya kita diberikan damai sejahtera. Lalu kita menghadapi krisis tersebut dengan keberanian. Jadi Daud itu dia sudah terlatih sebetulnya di dalam kehidupannya di padang penggembalaan sebagai seorang pendoa dan seorang pemuji dan penyembah. Sebagai seorang pemazmur Bapak Ibu. Jadi dia tidak ujuk-ujuk menghadapi Goliat memberikan nyawanya. Kokoh itu siapa sih Kokoh yang gede itu? Dia kan ngomong gitu kan sama Kokoh. Wes, kamu anak ingusan, sana kamu. Bisa mati kamu sama dia. Kamu gak tahu dia badannya gede, kamu kecil begitu. Oh tenang kok, sebelum datang ke sini, Dedek sudah bunuh beberapa ekor beruang dan juga singa. Hah? Serius Dek? Kok gak pernah cerita sama Koko? Iyalah Koko kan sibuk gak pernah urusin Dedek. Jadi ini Daud, anak kecil yang punya keberanian ilahi Bapak Ibu. Dia datang dengan nama Tuhan semesta alam. Engkau datang dengan tombak, pedang dan lembing. Tetapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi ini yang kita lakukan saudaraku. Biarpun 2023 dikatakan gelap, krisis moneter, dolar naik terus, inflasi habis-habisan, Brazil sudah resesi, Amerika. Tapi kalau kita punya ini saudara, hadapi dengan keberanian ilahi. Hadapi saja. Welcome 2023 katakan. Hadapi saja. Hari ini tuh temanya, lagu-lagunya itu sebenarnya udah pas bro. Kayaknya nyambung kita tadi ya. Karena Tuhan menyertai kita, maka kita bisa berjalan. Hadapi masalah dengan keberanian ilahi. Jangan kabur. Kalau saudara ada tanggungan, belum bisa memenuhi tanggungan tersebut, hadapin, samperin orangnya, bawa makanan. Minta waktu ya, belum bisa bayar. Hadapi tapi jangan kabur, ganti telepon, nomor telepon. Nomor saya saudara, nomor saya ya, tahu ya nomor saya ya. Kalau di Little Kings kan nomor saya itu. Itu sudah puluhan tahun saudara, gak pernah diganti-ganti. Masih 10 angka saja. Artinya kita tidak mau lari dari kenyataan. Hidup memang kadang enak, kadang tidak enak. Sekarang lebih sering tidak enak kayaknya ya. Tapi hadapi dengan keberanian ilahi, amin. Amin. Yang ketiga, Yesus menghadapi krisis dengan berserah kepada Allah, berserah total. Ayat 19, lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Memang yang ada cuma 5 roti dan 2 ikan. Misalnya kita sekarang, Kak, sekarang ini penghasilan itu minim banget. Cari order susah banget. Yang ada cuma ini. Tapi Yesus, saudara kalau ada di sana ya, saudara coba membayangkan, berimajinasi. Ini 5 roti 2 ikan. Yang di hadapan kita nih, 5 roti 2 ikan buat Bapak Ibu aja kan gak cukup ya. Pasti gak cukup lah. 1 ikan buat Ko Ali, habis. 1 ikan buat Kak Dedi, habis ikannya. Tinggal rotinya buat yang lain, gak cukup. Tapi dibawa kepada Allah. Dia menengadah ke langit. Dan jangan lupa,
mengucap berkat. Mengucap berkat itu bisa diartikan dengan mengucap syukur. Jawaban doanya belum ada, katohab, mengucap syukur. Tapi diserahkan kepada Allah. Percaya saudaraku, kalau kita serahkan semuanya, anak kita nih susah sekali diatur. Bahkan tidak bisa diatur. Sudah pakai jurus ini, jurus itu, jurus ini, masih susah juga. Serahkan kepada Allah. Lalu saudara kabur. Enggak kayak gitu. Kan enggak boleh. Enggak boleh. Menengadah ke langit dan mengucap berkat. Berserah. Berserah tidak sama dengan menyerah. Berserah itu berarti kita sampaikan kepada Allah di dalam doa, di dalam permohonan kita. Tapi pada waktu yang sama kita juga meminta hikmat. Kita tetap bekerja dengan keras, bahkan lebih keras dari sebelum waktu krisis, itu maksudnya. Jadi berserah tidak sama dengan menyerah. Serahkan saudara, pasanganmu yang belum di dalam Tuhan, orang tua yang belum di dalam Tuhan, serahkan di dalam doa. Amin. Yang terakhir ya. Bagaimana Yesus menghadapi krisis dalam hidupnya? Yesus menghadapi krisis dengan berkolaborasi atau dengan bantuan sahabat rohani. Sahabat yang tidak rohani juga bisa sih, tapi memang biasanya yang rohani yang di sini itu kan memiliki hikmat yang sama, memiliki Tuhan yang sama. Ayat 19 lagi. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu kepadanya, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu, lalu baca sama-sama, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yesus tidak langsung kasih ke jemaat. Kita menghadapi apapun pergumulan ini, kita perlu sahabat-sahabat rohani seperti ini. Di tempat ini kita ada Cool. Di tempat ini kita ada counseling center. Di tempat ini saudara punya kabit, kadep, dan seterusnya. Kenapa orang bisa mau bunuh diri atau bunuh diri? Saudaraku, yang saya ajarkan barusan ini sebenarnya adalah ilmu konseling sesungguhnya. Orang kalau bisa berdoa, kalau bisa berserah seperti ini, tahu caranya bagaimana berdoa seperti Yesus, dan dia berserah dan dia punya sahabat-sahabat rohani seperti ini, saya sangat percaya 1000% tidak akan ada orang yang bunuh diri. Tidak ada, saudara. Percayalah, kalau ada orang yang putus asa sendiri seperti itu, samperin saudara. Kasih tahu tips yang ini. Ada sahabat yang menopang kita. Mungkin sahabat kita itu juga masalahnya enggak kalah berat. Tapi kalau sahabat kita itu datang memberikan nasihat, kita dikuatkan. Jangan sungkan saudaraku. Orang Kristen tuh kadang-kadang juga sungkan. Tidak enak. Nanti merepotkan Ko Ali. Ko Ali juga lagi banyak masalah mungkin. Enggak enak Jangan saudara, enggak apa-apa. Curhat kepada orang lain, berkolaborasi. Di sini gereja kita ini saudaraku adalah gereja teamwork. Tidak ada orang yang superman di sini, yang adalah super team. Pendoa juga sama ya saudaraku. Kita melayani sama-sama. Tidak ada yang lebih baik, pendoa lebih baik. Guru sekolah minggu yang lebih baik. Pemusik yang lebih baik karena mereka di depan. Tidak ada yang seperti itu. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Jadi kesimpulannya, slide terakhir. Satu atau dua kali saudara pasti akan menghadapi krisis dalam hidup ini. Kalau saudara tidak menghadapi, bersyukur dan berterima kasih.
Tapi pasti sahabat-sahabat Anda pasti juga akan kebagian. Bagaimana Yesus menghadapi krisis? Dihadapi dengan berdoa. Sediakan waktu khusus dan tempat khusus buat Tuhan. Hadapi dengan keberanian ilahi. Hadapi dengan berserah. Hadapi dengan bantuan para sahabat. Amin. Kita mau nyanyi sebuah pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi dari depan. Ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selama-lamanya. Angkat tangan kita sama-sama. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pernahkah Bapak Ibu bertanya kenapa Yesus harus jadi manusia? Kenapa dia perlu turun dari surga, mengambil rupa sebagai hamba dan jadi manusia? Ini adalah rahasia kehidupan, saudara. Selama Yesus hidup, dia mengalami apa yang saudara alami. Semua yang saudara pernah alami, saudara kecewa, Yesus pernah kecewa. Saudara lapar, Yesus pernah lapar. Dikhianati, Yesus dikhianati. Menghadapi krisis, ya, Yesus menghadapi krisis. Yesus sedang memberitahu caranya bagaimana menghadapi kehidupan. Bagaimana keluar sebagai pemenang. Bagaimana mempraktekkan firman Tuhan dengan cara yang sederhana. Bukan dengan kemampuan kita, tapi dengan kemampuan ilahi. Itu sebabnya kita patut menjadikan Yesus sebagai teladan dan guru kita yang paling agung. Karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa, tapi dia juga manusia yang pernah hidup sebagai manusia dan menang terhadap dosa dan segala pergumulan dan pencobaan. Karena itu kita bersyukur memiliki dia. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau memberkati kami, menguatkan jemaat Tuhan, pengerja Tuhan, para pemimpin di tempat ini. Bahwa krisis pasti ada. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Karena Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami mau kembali lagi memperbaiki jam-jam doa kami. Waktu-waktu doa kami. Yang mungkin sudah mulai rusak. Kami mau perbaiki. Kami mau cari Allah pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Ketika orang masih tertidur, kami mau cari Allah dengan sungguh-sungguh.
Karena disitulah terletak kekuatan kami. Terima kasih Bapa untuk umat-Mu. Terima kasih untuk gereja ini. Kami sekali lagi memberkati gembala kami, Pastor Paulus, Ibu Nelly, kedua anak mereka, Junior Farel, keluarga besar, semua tim leaders di gereja kami Tuhan. Semua departemen yang ada Tuhan. Terutama para pendoa di tempat ini. Berikan mereka roh-Mu yang senantiasa menyala-nyala, yang membakar hati dan jiwa mereka untuk senantiasa setia melayani Tuhan di tempat ini tanpa pamrih. Berkati umat-Mu di luaran sana Tuhan yang sedang dalam pergumulan berat, yang sedang bingung tidak ada jalan keluar. Tuhanlah jalan keluar bagi mereka. Kalau tahun depan dikatakan dunia gelap, tapi Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Kami berjalan di dalam terang. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.